Assalamualaikum Bu Asni. Ya, waalaikumsalam. Iya, gimana kabar hari ini? Bu Ya, Asni? alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sebelumnya itu ya maksud dan tujuan Ibu datang ke SDN 6 Kayumaru ini itu akan melakukan pendampingan dengan Ibu ya, terkait tugas Ibu sebagai pengawas binaan Ibu khususnya di Kus 2 wilayah 1 Palu Utara. Dalam hal ini tentunya Ibu akan mendampingi Ibu Asni dalam setahun ini. Dan dalam setahun ini ada beberapa target atau ya tujuan yang akan Ibu Asni lakukan ya dalam melakukan perencanaan ke depan atau dalam 3 bulan ini. Ya, untuk tujuan perencanaan Ibu ke depan ya sebagai binaan Ibu ya, kalau Ibu mau tahu seperti apa tujuan yang ingin Ibu capai selama 3 bulan ke depan ini Bu? Ya, terima kasih. Kebetulan perencanaan kami yang ada di SDN ini untuk sekarang ini, karena kami sebagai kepala sekolah tentunya melihat apa yang ada permasalahan di sekolah, sehingga kami pertama-tama mengidentifikasi dulu, sehingga di mana semua guru yang ada di sini, artinya bukan kami berarti selalu menanyakan atau mencari kesalahan atau ada yang tidak terselesaikan, tapi kami mengidentifikasi apa permasalahan dari masing-masing kelas. Dan kemudian kami untuk perencanaan ke depan itu dari masing-masing guru itu ada dari berapa kelas itu ada tentunya ada ketinggalan satu program, sehingga di mana pada saat diidentifikasi, pada saat dilihat dari rapor mutu pendidikan kami, sehingga kami untuk sekarang ini mengangkat dan meningkatkan pembelajaran dengan numerasi, dan itu yang kami tingkatkan untuk ke depan, sehingga program kami ke depan itu dan kami sudah susun rapi yaitu tentang literasi numerasi, dan kami bersama Dewan Guru sudah melakukan selama ini. Dan selama ini juga kami setelah melihat dari hasil dari rapor mutu kami tadi, kami sudah melakukan dengan program-program tersebut yang kami ambil setiap hari dari semua kelas. Itu pun semua kelas itu diambil pada saat sebelum jam pembelajaran selesai apel pagi. Kami mengambil jam di situ 25 menit baru masuk melakukan guru melakukan pembelajarannya. Itu pun ada jadwalnya. Jadi misalkan hari Senin kelas 1 itu per fase. Nah, satu kali masuk di dalam perpustakaan, ada yang mengambil buku, bukan hanya di dalam perpustakaan. Itu pun siswa kami membiarkan mereka itu belajar di mana mereka punya mau, di mana mereka nyaman untuk mengadakan untuk pembelajaran mereka itu sendiri, di mana siswa itu nyaman. Seperti itu. Nah, berarti dengan hal ini bahwasanya Ibu sebagai kepala sekolah ya berharap sekolah itu bisa mencapai dari target literasi dan numerasi itu sendiri ya. Iya. Kalau untuk indikator capaian keberhasilannya Bu ya, dari tadi ya capaian literasi dan numerasi yang ingin Ibu mau kembangkan, seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Maksudnya dari faktor apa terlebih dahulu Ibu mau kembangkan? Apakah dari peserta didik atau langsung kepada gurunya sendiri? Iya, terima kasih. Terutama di sini yang kami kembangkan adalah guru. Jadi di mana guru ini untuk meningkatkan mutu mereka ini kami mengadakan pelatihan atau workshop seperti itu. Dan kemudian
kami sebagai di sekolah SD 6 ini tentunya bukan hanya berharap dari bosok, akan tetapi kami juga saya sebagai kepala sekolah di sini mendorong mereka. Bagaimana mereka itu bisa ini? Tentunya mereka juga kami dorong bukan hanya siswa tapi guru juga membaca atau selalu membuka di PMM karena di situ banyak materi-materi yang bisa kita angkat untuk mengembangkan daripada literasi dan numerasi ini. Sehingga di mana guru kami itu artinya dalam hal ini bukan nanti kami menyampaikan seperti, tapi guru kami itu alhamdulillah sangat kreatif membuat suatu perencanaan. Artinya dalam hal ini bagaimana siswa saya. Nah, contoh di kelas 1 saya turun langsung melihat bagaimana siswanya itu bisa memahami karena gurunya artinya dalam hal ini bukan serta-merta harus memaksakan kepada siswa itu. Jadi mereka ada memakai beberapa media dari media pembelajaran dari ada gambar-gambar, kemudian anak memberikan pemahaman seperti itu. Itu yang sudah guru saya lihat langsung mereka membuat seperti itu. Berarti tadi ya capaian yang kan Ibu sudah lakukan yaitu lebih merangkul kepada gurunya Bu ya, mengikutkan workshop, terus juga mengajar untuk rekan-rekan lebih fokus kepada PMM ya, sehingga pada peningkatan pembelajaran peserta didik lebih meningkat. Nah, sehubungan dengan itu khususnya peserta didik ya dalam pengembangan literasi dan numerasi, sejauh ini yang ingin Ibu kembangkan khususnya kepada peserta didik ini khususnya di bagian literasi dan numerasi tersebut ini seperti apa? Ya, dikembangkan selama ini artinya pengembangan ini bukan hanya kerjasama antara guru dan siswa, akan tetapi karena di sini melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah kami, jadi kami juga kerjasama dengan orang tua siswa. Ada kolaborasi dengan orang tua siswa. Karena kita di sekolah itu artinya tidak bagaimana banyak waktu yang kami lakukan, yang paling banyak adalah di rumah. Sehingga apabila ada sesuatu atau ada siswa kami yang belum memahami, kami tetap memberikan dari guru tersebut. Antara kepala sekolah dengan guru, artinya guru berkolaborasi dengan kami dengan kepala sekolah bagaimana caranya, sehingga kami kepala sekolah memberikan suatu gambaran bagaimana cara itu anak sehingga bisa. Artinya dalam hal ini kami dari kepala sekolah juga artinya berkolaborasi dengan guru sehingga di mana kami memberikan solusi. Mari kita sama-sama kerjasama dengan orang tua siswa, dan kemudian apabila dalam hal ini untuk selesaikan kami duduk bersama lagi semua dewan guru yang ada di satuan pendidikan SD 6. Karena mengapa di SD 6 ini artinya kami tetap berkolaborasi, saling memberikan masukan dan saling memberikan kita itu istilahnya ada yang sudah memahami dan ada yang belum. Jadi yang memahami memberikan pemahaman kepada tutor sebaya seperti itu. Karena dalam hal ini tidak semua juga guru biasanya yang ikut workshop. Jadi yang tidak ikut workshopnya itu yang diberikan pemahaman dari yang sudah ikut dan yang sudah memahami seperti itu. Dengan berbagi praktik baik seperti itu. Sejauh ini Ibu ya dengan pelaksanaan literasi atau perencanaan untuk literasi dan numerasi ini ada tidak hambatan atau kendala khususnya kepada peserta didik ini, karena gini ya namanya literasi dan numerasi ya mungkin mungkin secara tidak langsung pandangan kita ya agak ini ya ke tingkat tinggi ya untuk literasinya. Sejauh ini tentunya ada anak-anak yang bisa mengikuti dan ada yang tidak, khususnya anak-anak yang memiliki kendala dalam literasi ini ya. Apa yang sudah Ibu lakukan dan teman-teman guru bersama teman-teman guru? Ya alhamdulillah
kemarin memang ada siswa kami yang kurang fokus. Ya, seperti Yang itu. kurang fokus dengan pembelajaran. Iya. Nah, sehingga di mana kami itu semua dewan guru itu duduk bersama. Bagaimana cara mencari solusi dengan anak yang tidak fokus tadi. Sehingga kami tetap kerjasama dengan orang tua siswa. Kami menyampaikan bahwa kita telusuri bagaimana apa kendala, bukan apakah ini kendalanya di sekolah dengan temannya atau kendala dari rumah. Itu yang kami cari tahu, sehingga kami tetap berkolaborasi juga dengan orang tua seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Ya, Kalau untuk pengembangan kegiatannya Ibu, kira-kira apa yang telah dilakukan di sekolah, khususnya pengembangan ini literasi? Kan tentunya ada program-program yang dilaksanakan sekolah dalam pengembangan literasi dan numerasi ini. ya. Untuk perencanaan kami pengembangan literasi dan numerasi ini, kami sudah programkan itu bahwa di mana di setiap akhir semester itu kami mengadakan lomba, baca puisi, pidato, membaca, seperti itu. Jadi kami itu dari semua kelas ini, artinya semua sudah mempersiapkan program. Untuk kebetulan dalam program kami ini ditampilkan pada saat di P5 nanti. Oh iya. Di program P5 nanti dengan apa ini? Gelar karya. P5-nya digelar karya nanti. Iya, Jadi betul. sebelum semester kami sudah mengenakan gelar karya karena kami mengambil penilaian dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, betul. Karena dalam hal ini kendala kami, kalau kami lakukan setelah selesai pembelajaran, setelah selesai semester, biasanya siswa itu bukan kurang tapi sudah lambat hadir, jadi tidak fokus. Jadi sehingga kami sebelum semester kami sudah mengadakan dulu ya. seperti itu. Berarti itu salah satu kendalanya ya. Ya. Dan kemudian sebelum itu untuk meningkatkan literasi numerasi ini, di setiap akhir pembelajaran kami sudah programkan bersama Dewan Guru pembiasaan anak-anak itu apa yang bisa mereka ketahui ditampilkan. Misalkan baca puisi, siapa berani baca puisi, seperti itu. Melihat lagi dari anak-anak dari segi bacanya yang belum ini, siapa yang bisa baca, itu pengembangan dari salah satu pengembangan kami untuk literasi. Berarti kelanjutan untuk pengembangannya. Pengembangan. Ya. Jadi sebelum pelaksanaan semester dan setelah pelaksanaan semester. Luar biasa Ibu ya. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu ya bersama rekan-rekan guru. Tadi sudah ya untuk rencana aksi ya. Untuk strategi kedepannya ya Bu ya. Kira-kira seperti apa yang akan Ibu lakukan ya agar minimal ya literasi dan numerasi itu terlaksana dengan baik, khususnya peserta didik. Karena kita melihat juga itu ya bahwasanya pengembangan literasi dan numerasi itu tidak hanya kita arahkan ke peserta didik, tapi juga bagaimana seorang pendidik ya atau seorang guru itu bisa menyelesaikan beberapa asesmen ya, maksudnya asesmen literasi dan numerasi yang akan mengukur ketercapaian dari keberhasilan peserta didik. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan ya terkait dalam pengembangan kompetensi guru dalam peningkatan literasi dan numerasi, khususnya di bagian asesmen tersebut? Ya, terima kasih. Sejauh ini kami melihat dari perkembangan guru sekarang ini, karena kami bukan hanya sebagai kepala sekolah, bukan hanya di kantor, tetapi kami bukan turun mengajar mereka, tapi memantau mereka sejauh mana mereka, apakah mereka itu memberikan pembelajaran hanya semata-mata hanya satu media atau seperti apa pembelajarannya, akan tetapi sudah
saya pantau dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, ternyata alhamdulillah di SD 6 ini mereka memakai berapa macam metode pembelajaran mereka berikan kepada mereka berikan kepada siswa. Ada artinya yang memberikan pembelajaran itu sesuai dengan materinya dengan dan melihat dari ukur capaian dari peserta didik itu, mereka memberikan artinya pembelajarannya disesuaikan dengan materinya itu dengan soal-soal yang mereka berikan itu. Dan kami menyampaikan kita merubah semuanya, kita memberikan soal yang artinya bernalar kritis walaupun tidak banyak, agar supaya siswa itu bisa memahami. Dan sebelum kami guru itu memberikan soal tersebut pemahaman, artinya kami sebagai kepala sekolah memberikan pemahaman terhadap guru. Karena mengapa? Kalau guru tidak memahami seperti apa itu soal yang diberikan, jangan nantinya guru itu memberikan soal hanya artinya yang penting soal, akan tetapi apa makna dari soal tersebut. Karena ini artinya kita merubah mindsetnya kita, sehingga sekarang ini guru-guru betul-betul kita mendorong mereka agar supaya itu siswa kita bagaimana bisa berubah dan bisa untuk peningkatan mutu itu bisa maju. Kita jangan memakai pola lama, tapi pola yang sekarang kita berarti merubah dengan merubah paradigma. Sangat luar biasa itu ya. Dari penilaian asesmen tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwasanya guru-guru tentunya akan menyusun soal-soal walaupun jumlah soalnya harus disesuaikan dengan siswa itu sejauh ini ya untuk pelaksanaannya. Apakah dalam pelaksanaan asesmen tersebut ya baik literasi dan numerasi, peserta didik ini mereka menggunakan menggunakan kertas atau sudah menggunakan fasilitas pada semacam IT yang ada, katakanlah Chromebook yang kita lewat Google Form itu seperti apa? Untuk sekarang ini pembelajaran yang diberikan oleh guru kami itu belum sebagian besar Mas, tapi sudah ada sebagian melakukan melalui Chromebook. Karena mengapa? Mereka memperkenalkan bagaimana cara pengisian di dalam asesmen formulir itu. Kemudian dan mereka juga artinya dalam hal ini mereka tetap mengambil asesmen awal dulu. Sehingga mereka tidak serta-merta langsung memberikan soal-soal yang ini, karena mereka mengelompokkan, apalagi fase 1 itu Ibu. Berarti mereka memberikan asesmen awal dulu, kemudian agar guru juga mengetahui mana yang tingkatnya rendah, yang sedang dengan yang sudah ini, yang paham, yang belum paham, dan yang paham artinya sedang dengan yang sudah paham. Mereka mengelompokkan pemberian daripada soal-soal tersebut. Mengelompokkan pemetaan dipetakan masing-masing siswa itu seperti itu. Tapi ini luar biasa ya apa yang sudah dilakukan bersama dengan rekan-rekan guru, begitu juga dengan peserta didik tadi sudah sampaikan capaian-capaian yang Ibu ingin lakukan. Jadi selain mengajak teman-teman untuk workshop, terus mengajak teman-teman juga untuk lebih fokus dalam pembelajaran PMM dan berupaya untuk bagaimana peserta didik bisa meningkat dalam perkembangan literasi. Ada tidak rencana untuk indikator keberhasilan selanjutnya yang ingin Ibu lakukan selain yang sudah disampaikan tadi? Untuk sekarang ini guru-guru yang ada di sini kami tetap artinya menyampaikan duduk bersama bahwa di mana pembelajaran yang sudah kita lakukan ini, kami sebagai kepala sekolah tetap mendorong bagaimana caranya agar mendapatkan materi-materi yang yang betul-betul ada yang bisa dimanfaatkan untuk diberikan buat pembelajaran buat siswa di sini, dengan cara membuka
materi yang ada di PMM. Karena di PMM ini artinya semua sudah ada, Iya. apa saja sudah ada. Dan kenapa sekarang ini sehingga di mana semua guru itu saya menyampaikan bahwa itu akun ID belajar siswa harus diaktifkan, Betul sekali. agar supaya jangan setiap tahun kita mengaktifasi lagi, Iya. supaya tetap aktif, sehingga di mana dalam 1 minggu itu ada, artinya walaupun belum semua kelas itu ada, sudah kelas yang sudah menerapkan pembelajaran yang ada di PMM, sehingga ada materi-materi itu dengan soal-soal yang di PMM mereka ambil dan mengambil, karena di dalam PMM itu yang soal-soalnya bernalar kritis. Dan juga selain dari situ semua guru mengakses memakai akun ID belajar seperti itu. Semua kelas itu tetap itu masing-masing kelasnya memegang ID belajar siswa. Secara bergantian anak-anak diberikan untuk mengakses di PMM seperti itu. Ya, dan memang harus seperti itu Ibu ya. Ya. Gimana anak-anak kita bisa memanfaatkan ya tadi yang seperti bilang ada fasilitas Chromebook, mereka bisa masuk menggunakan akun ID mereka baik dalam pembelajaran asesmen maupun dalam pembelajaran setiap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Nah, ini Ibu ya, artinya untuk percakapan kita ini bagi Ibu sih menarik ya, apa yang Ibu mau kembangkan ke depan. Nah, tadi Ibu sudah mendengar untuk pencapaian yang akan dicapai oleh guru dan peserta didiknya, seperti apa yang Ibu harapkan nantinya. Tentunya Ibu juga ingin tahu capaian Ibu sebagai kepala sekolah, ya apa yang ingin Ibu capai sehubungan dengan yang tadi ya, pengembangan literasi dan numerasi Bu. Iya. Alhamdulillah untuk sekarang ini kami untuk pencapaian kami ini untuk literasi numerasi ini tentu kita tidak lain dari artinya dalam hal ini untuk tetap mengembangkan bagaimana dari yang mungkin kemarin walaupun sudah naik artinya belum 100%, kami tetap mengembangkan dengan mengadakan workshop, tapi tentunya juga harus melalui pendanaan. Itu tujuan kami, sehingga kami sekarang ini insya Allah mungkin minggu depan sebelum tahun 2025, karena ada perencanaan kami dari hasil dari apa yang kami sudah dapat dari rapor mutu tadi, kami identifikasi apa yang kami kembangkan. Tentunya literasi dan numerasi yang masih bukan juga rendah, artinya masih kami tingkatkan ya, sehingga kami sudah mengadakan perencanaan di dalam arkasnya kami itu mengadakan pelatihan yaitu termasuk workshop seperti itu untuk literasi dan numerasi. Ya sangat bagus Ibu ya. Berarti dalam hal ini Ibu sebagai kepala sekolah untuk dalam pengembangan ya baik literasi numerasi maupun pengembangan beberapa program lainnya tetap direncanakan dan diprogramkan lewat itu apa perencanaan berbasis data yang nanti yang kemudian nantinya bisa dianggarkan dalam AKAS dalam peningkatan untuk kualitas guru maupun peserta didik. Iya, peserta didik pembelajaran. Betul. Sangat luar biasa Bu Asni ya. Ya, di ini Bu ya, di tak terasa kita sudah di sesi penghujung ya. Jadi nanti ini Bu ya untuk percakapan coaching kita hari ini ya, khususnya dalam coaching perencanaan. Tadi Ibu sudah menyampaikan tentang hal-hal mengenai perencanaan atau tujuan Ibu dalam pengembangan literasi dan numerasi, kemudian indikator keberhasilan Ibu baik terhadap peserta didik, guru maupun Ibu sebagai kepala sekolah Ibu tadi sangat luar biasa dari sudah apa yang Ibu paparkan. Nantinya
kita ingin ini apa ya 3 bulan ke depan. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan nanti ya Ibu selaku pengawas pembina nanti bisa mendampingi bersama-sama. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan Ibu capai tadinya di 3 bulan ke depan ini untuk mencapai indikator keberhasilan ya yang kita inginkan bersama. Nanti setelah percakapan coaching perencanaan kita nanti ini mungkin 1 bulan ke depan nanti kita akan lanjutkan pada perencanaan coaching kalibrasi. Masih kaitannya dengan yang masih ada kaitannya perencanaan. Ya Ibu, ini Ibu apa ya, bagi Ibu sangat luar biasa ya, dari capaian tujuan yang Ibu ingin capai dengan beberapa indikator yang sudah Ibu laksanakan. Harapan Ibu seperti juga harapan Ibu sebagai kepala sekolah, gimana dalam literasi dan numerasi ini tentunya ya peserta didik dan guru nantinya bisa terlaksana dengan baik Ibu ya. Dan bisa minimal ya anak-anak bisa memahami atau bisa menyelesaikan beberapa dari asesmen literasi dan numerasi yang ada, dan bisa juga anak-anak itu ada praktek baik yang bisa mereka lakukan dalam literasi, contoh kayak itu kebiasaan membaca beberapa menit sebelum jadi ada beberapa program yang mungkin akan Ibu lakukan dalam peningkatan hal tersebut ya. Jadi Ibu mungkin untuk percakapan proyek kita pada siang hari ini Ibu rasa kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Ibu sangat berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan Ibu Asni. Nanti insya Allah di bulan berikutnya ya bulan Oktober. Kita bisa November. Kita bisa lanjutkan dengan coaching di perencanaan kalibrasi Bu ya. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu Asni ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.